Welcome back, Blok Rokan. Selamat datang kembali, Blok Rokan. Saudara Pertamina, perusahaan migas Indonesia, berhasil menggusur kekuasaan perusahaan migas asal Amerika Serikat dari blok migas legendaris Rokan di Riau, Sumatera. Setelah 50 tahun mengeksplorasi, saya tegaskan, selamat datang kembali Blok Rokan ke Indonesia. Apa untungnya buat pemerintah? Apa untungnya buat masyarakat Indonesia? Saya Rahmat Ibrahim dalam Kompas Bisnis akan sedikit memaparkan kepada Anda. Kita akan lihat bagaimana saudara keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari pengelolaan Blok Rokan. Yang pertama, kita akan lihat sebetulnya selama kontrak 50 tahun, Blok Rokan dikelola oleh Chevron ini, saudara, dengan sistem bagi keuntungan untuk pemerintah menggunakan sistem atau skema production sharing contract. Secara sederhana, saudara, skema pembagian keuntungan ini adalah misalkan pemerintah atau Chevron memproduksi sekitar 200.000 barel per hari. Pemerintah mendapatkan hak 50%-nya. Maka penghitungannya bukan 200.000 dari 50%, tetapi 200.000 itu setelah dibagi oleh beban operasional, misalkan taruh sekitar 100.000, maka pemerintah berhak 50% dari sisanya, yakni dari 100.000. Artinya di sini pemerintah hanya mendapatkan hak 50.000 barel per hari. Dan angka di sini yang didapatkan oleh pemerintah ini berubah-ubah dan tidak serta-merta tetap setiap tahun tetap. Tentu setiap hari bahkan setiap tahun angkanya akan berubah-ubah. Tergantung kerugian dan juga keuntungan yang didapatkan oleh Chevron. Dan untuk 20 tahun ke depan, skema keuntungan yang diberikan kepada Pertamina, kepada pemerintah oleh Pertamina sedikit berbeda. Kita akan lihat bagaimana skema produksi keuntungan yang dihasilkan nanti oleh ketika Pertamina mengelola Blok Rokan di Riau. Kita akan lihat dan sedikit gambaran, saudara. Skema Pertamina ini nantinya akan berupa gross split. Dengan skema gross split ini, keuntungan atau nilai yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia dari hasil produksi minyak di Blok Rokan ini akan fix. Misalkan ketika Pertamina bisa memproduksi 200.000 barel per hari minyak, maka ketika pemerintah sudah menetapkan, oke, pemerintah mendapatkan setiap harinya 100.000. Ketika nanti produksi misalkan Pertamina hanya 120.000, beban operasional juga membengkak, itu tidak peduli. Pemerintah akan tetap mendapatkan 100.000, sementara Pertamina yang akan menanggung sendiri beban operasional dan juga beban kerugian dari pengelolaan Blok Rokan. Artinya untung dong untuk saat ini Indonesia ketika Blok Rokan dikelola oleh Pertamina. Betul. Kemudian yang menjadi persoalan adalah, saudara, untuk dari tahun ke tahun ternyata produksi minyak yang dihasilkan oleh Chevron di Blok Rokan ini ternyata terus turun. Kita lihat punya catatan 5 tahun terakhir dari 2013 hingga ini agak sedikit jauh, 2010 mungkin kamera bisa melihat. Di tahun 2013 misalkan ada 315.000 barel per hari, ini adalah angka rata-rata produksi harian di tahun 2013. Sementara di tahun 2010 melonjak, kami mendapatkan informasi bahwa untuk tahun 2018 maksud kami, 210.000 barel per hari. Penurunan yang sangat signifikan sekali. Nah, inilah melemahnya hasil produksi yang dihasilkan oleh Chevron di Blok Rokan ini juga mendasarkan pemerintah untuk memberikan tantangan kepada dua perusahaan yang tengah bertarung saat itu untuk mendapatkan Blok Rokan, Pertamina dan juga Chevron. Tidak hanya soal meningkatkan produksi yang ditantang oleh pemerintah kepada dua korporasi besar ini, tapi juga bicara soal nilai investasi yang harus dikeluarkan oleh kedua perusahaan ini. Kita lihat. Yang pertama, ketika Chevron menjawab tantangan pemerintah untuk mengelola Blok Rokan dengan syarat minimum yang disampaikan oleh pemerintah, ini dia, Chevron berani untuk berinvestasi senilai 55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 792 triliun. Kemudian juga Chevron menjanjikan akan ada penambahan kapasitas cadangan minyak sebanyak 1,2 miliar barel. Wow, angka yang fantastis.
tentu pemerintah juga tertarik untuk bisa menerima tawaran Chevron. Tapi tenang, Pertamina juga lebih ciamik soal penawaran. Kita lihat tawaran yang disampaikan Pertamina. Jika Pertamina berhasil menguasai 100% pengelolaan Blok Rokan, maka Pertamina berani untuk berinvestasi 57 miliar dolar Amerika Serikat atau pendapatan nanti yang didapat 825 triliun. Ini pendapatan selama 20 tahun mengelola Blok Rokan. Kemudian juga untuk negara pembagiannya 48% dan ada tambahan sign bonus senilai 784 juta atau 11,3 triliun. Inilah tawaran yang disampaikan oleh Pertamina. Maka dari itu bukan soal nasionalisme saja. Ternyata pemerintah menerima Pertamina karena tawaran yang disampaikan Pertamina memang jauh lebih menarik daripada Chevron, saudara. Kemudian, tapi saudara, ketika Pertamina sudah dipastikan mengelola Blok Rokan, kita boleh berbangga, tapi yang juga harus diingat banyak pelajaran yang didapatkan ketika Pertamina sudah berhasil mengelola blok migas dari tangan asing setelah berhasil menggusur. Kita akan lihat salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika Pertamina berhasil menggeser total EP di Blok Mahakam Kalimantan Timur, saudara. Di tahun 2018 ketika pertama kali produksi di semester pertama, ternyata Pertamina gagal lifting di semester 1 targetnya, saudara. Targetnya 48.271, kemudian namun realisasinya ternyata hanya mencapai 46.376 BPH. Modal yang dikeluarkan oleh Pertamina juga sangat besar, 1,7 miliar dolar. Ya, ini adalah kehilangan 2.000 barel per hari. Artinya banyak sekali minyak yang gagal dari target yang dicanangkan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah menargetkan angka 48.000, ternyata realisasinya Pertamina hanya bisa memproduksi 46.000 barel per hari. Gagal kan untuk mengelola Blok Mahakam di semester pertama ini. Kemudian kita juga berkaca pada apa yang dilakukan oleh Petronas ketika berhasil mengelola Kepodang di Blok Muria, saudara, di lapang minyak Kepodang. Kita akan lihat di tahun 2017 Petronas sendiri mengajukan status kahar, force majeure. Status kahar ini memang kejadian yang di luar dugaan, di luar teknis dan tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Di mana saat itu jika perkiraan cadangan dari bisa sampai tahun 2026 produksi minyak, produksi gas maksud kami, tetapi ternyata di tahun 2018 sudah habis. Artinya banyak di sini ketidakpastian, risiko ketidakpastian, kemudian juga risiko pendanaan dan juga risiko teknologi. Kita tahu Kementerian SDM juga menyarankan agar Pertamina bisa menggandeng perusahaan lain, mitra lain untuk bisa berkolaborasi untuk mengelola Blok Rokan ini karena kita tahu Chevron dalam mengelola Blok Rokan dengan produksi 200.000 barel per hari ini menggunakan teknologi yang cukup canggih. SDM juga siap. Kemudian biaya juga yang dikeluarkan harus besar. Artinya di sini Pertamina juga perlu untuk bermitra dengan perusahaan lain untuk bisa menghindari, saudara, untuk bisa menghindari risiko kerugian-kerugian seperti yang sudah dialami di Blok Mahakam oleh Pertamina, yang dialami kerugian gagal lifting, artinya tidak sesuai target, kemudian juga kerugian apa yang dialami oleh Petronas di Kepodang di Blok Muria. Memang saudara, maksud belajar di sini adalah untuk menghindari kerugian seperti kita berbagi resiko nanti yang akan dihadapi oleh Pertamina. Dan saudara, maksud belajar di sini adalah karakter bisnis hulu migas memang sangat kuat. Di antaranya yang pertama adalah investasi besar, tetapi ternyata realisasi pendapatan baru akan terasa di tahun-tahun berikutnya. Artinya di tahun pertama modal besar yang akan dikeluarkan dan baru keuntungan akan didapatkan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian saudara, bisnis ini
memiliki risiko dan juga ketidakpastian yang tinggi, serta bisnis migas ini juga melibatkan teknologi canggih. Ya, buktinya kita bisa lihat kembali bagaimana Blok Mahakam yang masih butuh teknologi dan juga bagaimana Blok Kepodang, Blok Muriah yang ternyata kosong sebelum masa kontrak berakhir. Ini yang harus dipikirkan oleh Pertamina. Indonesia boleh berbangga ketika Blok Rokan kembali bisa dikuasai oleh negara sendiri, Pertamina, BUMN, tapi juga yang harus dipikirkan adalah ketika nanti pengelolaan berjalan agar tidak terlalu besar dampak kerugian yang didapat oleh Pertamina, maka share down atau juga berbagi risiko dengan mitra itu bisa menjadi jalan bagi Pertamina. Oke, pendapatan nanti keuntungan bisa dibagi, tetapi juga kerugian juga bisa dibagi dengan pihak-pihak yang lain, saudara. Itu sekilas bagaimana gambaran soal pengelolaan Blok Rokan yang kini dalam 20 tahun ke depan dikelola oleh Pertamina.